Shalom, selamat pagi, salam sehat, dan salam damai sejahtera buat kita semuanya. Jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di mana kasih setia Tuhan masih kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh berkarya, bekerja, melakukan aktivitas kami seturut dengan kehendak Tuhan. Sebelum kami melakukan semuanya itu Bapa, ingin terlebih dahulu kami disapa oleh firman-Mu, karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kekasih dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada, yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 5 September tahun 2024, yaitu yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayatnya yang ke-7. Beginilah firman Tuhan, saya akan membacakannya di dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku mengingat Engkau dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, tukido rohaku di bagasan, di baheni marningot doau diho sian luat martopiho Jordan, dohot sian Hermon sian dolok Misar. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada, banyak penyebab yang bisa mengakibatkan tekanan jiwa atau jiwa kita tertekan. Tekanan jiwa itu bisa berakibat fatal, Bapak Ibu. Salah satunya adalah kita bisa menjadi stres oleh karena tekanan jiwa. Karena tekanan hidup yang berat dan masalah yang datang bertubi-tubi, masalah yang satu belum selesai, telah datang masalah yang lain. Dan seringkali emosi kita itu gampang sekali terpengaruh. Hati kita gelisah dan jiwa kita ini merasa sangat tertekan. Saudara, semua manusia pasti pernah mengalaminya, tidak terkecuali para hamba Tuhan juga. Secara khusus adalah contohnya saja kita lihat Daud, dia begitu banyak mengalami tekanan dan pergumulan, dan bukan itu saja, ancaman juga yang selalu dia hadapi, di mana Saul selalu mengejar-ngejar dia dan hendak membunuhnya, mengambil hidupnya. Tapi Daud sadar bahwa satu-satunya tempat yang tepat untuk berkeluh kesah, bahwa satu-satunya tempat dan tempat untuk memohon pertolongan dan perlindungan itu hanya kepada Tuhan. Maka dari itu, seberat apapun pergumulan dan ancaman yang membahayakan hidupnya, dia tidak takut dan tidak gentar, karena dia tahu ada tempat yang tepat untuk menyampaikan pergumulan hidupnya, yaitu kepada Tuhan. Saudara-saudari yang berbahagia, yang menjadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan ketika jiwa kita tertekan oleh berbagai persoalan? Seperti yang saya katakan tadi, semua manusia pernah mengalami ini. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami tekanan atau ketika jiwa kita tertekan oleh berbagai persoalan?
Pertama, melalui nas ini kita diajak untuk supaya tetap berharap hanya kepada Tuhan. Berharaplah dan bersandarlah hanya kepada Tuhan. Terkadang Allah memakai masalah-masalah itu untuk menarik kita lebih dekat, untuk menjadikan kita lebih kuat dan tahan, menarik kita supaya kita menjadi lebih mengerti dan lebih memahami akan dirinya, yaitu Tuhan Allah kita. Ketika keadaan dan situasi tidak dapat dipahami Bapak Ibu dan tidak dapat dimengerti, maka mata kita hendaknya berfokus hanya kepada Tuhan saja. Itu jauh lebih bermakna daripada mata kita tertuju pada persoalan yang kita hadapi. Karena Tuhan adalah pengharapan yang pasti tidak akan mengecewakan kita. Maka berharaplah hanya kepada Tuhan saja. Ketika jiwa kita menghadapi tekanan dan kita merasa begitu susahnya kita oleh karena persoalan yang bertubi-tubi datang di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika jiwa kita tertekan oleh berbagai persoalan, pergumulan hidup yang selalu datang dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, teruslah mengucap syukur untuk setiap peristiwa. Peristiwa duka sekalipun, teruslah mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu adalah bukti bahwa kita bisa menerima dan kita bisa memahami apapun yang terjadi itu adalah atas seizin Tuhan, dan itu membawa kebaikan bagi kita pribadi, lepas pribadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa tertekan oleh karena permasalahan, persoalan, pergumulan hidup yang kita hadapi. Yang terakhir, kita diingatkan kembali bahwa tetaplah percaya bahwa mujizat itu masih ada. Yakinkan diri kita, Amanginang, saudara-saudari, dimanapun kita berada. Mari kita yakinkan diri kita dan kita percaya bahwa persoalan itu adalah cara Tuhan untuk memberikan mukjizatnya bagi kita. Maka mukjizat masih ada, jangan takut dan jangan gentar. Di balik setiap persoalan yang kita hadapi, kendati pun itu bertubi-tubi datang di dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan tidak akan memberikan di luar batas dari kemampuan kita. Maka mujizat demi mujizat itu akan diwujud nyatakan Tuhan, akan diberikan Tuhan kepada kita yang berharap kepadanya. Maka buat apa jiwa kita tertekan? Percaya saja akan firman-Nya, maka Tuhan Yesus akan melakukan perkara yang ajaib di tengah persoalan kita. Apapun itu, whatever, Amanginang, tetaplah bersandar hanya kepada Tuhan, berharap akan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan percaya saja bahwa tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Seberat apapun penderitaan, pergumulan, persoalan hidup yang kita hadapi, yakinlah jika Tuhan berpihak kepada kita, tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Asalkan kita percaya akan firman-Nya dan percaya akan kuasa Tuhan yang selalu bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita beraktivitas. Amanginang, selamat melanjutkan, selamat berkarya bagi Tuhan, dan selamat melakukan yang terbaik melalui aktivitas-aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita dimanapun kita melakukan pekerjaan kita. Kiranya Tuhan Sang Raja Gereja itu yang selalu memberikan damai sejahteranya buat kita pribadi lepas pribadi. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, peneguhan iman kami peroleh pada hari ini, agar kami tetap berharap akan kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Kendati pun begitu banyak persoalan, pergumulan, penderitaan hidup,
yang selalu datang bertubi-tubi dalam kehidupan kami. Maka jiwa kami tidak akan tertekan oleh semuanya itu. Karena kami percaya pendampingan Tuhan dan penyertaan Tuhan akan selalu nyata dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu, biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Berkati saudara-saudari kami, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun aktivitas dan pekerjaan mereka, kiranya Tuhan berkenan melindungi, memelihara, dan memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Berkatilah seluruh pekerjaannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah kami Bapa, kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.